Terpujilah nama Tuhan, Allah yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada di hari yang baru ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam program GPD VMM menyapa kita semua. Mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui ayat yang boleh kita baca pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa standar atau prinsip utama yang harus kita capai di dalam kehidupan ini adalah tentunya adalah didasari dengan yang namanya kasih. Karena Allah sendiri adalah kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika dasar kita bukanlah kasih kepada Allah di dalam kita melakukan segala sesuatu, maka tentunya kita hanya akan melayani diri sendiri, dan pengenalan kita terhadap Tuhan, bahkan serta pengetahuan terhadap firman Allah hanyalah sekedar menjadi teori saja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, penulis Injil Yohanes mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita sebagai orang-orang yang percaya, maka tentunya yang perlu kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita adalah belajar mengasihi Allah dengan dibuktikan bahwa kita setia memegang akan perintah Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8, di sana firman Tuhan berkata bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya mau katakan bagi setiap kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa tanpa kasih maka semua perkataan kita, pengetahuan kita, kepercayaan kita, bahkan apa yang kita lakukan adalah akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan, bahkan Tuhan menginginkan setiap kita supaya kita jangan hidup tanpa adanya kasih. Kita jangan hidup dengan merasa dekat tanpa kasih, bahkan setia tanpa kasih, maupun taat tanpa kasih, dan melayani tanpa kasih. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari di dalam setiap kehidupan kita, kita mau tunjukkan bahwa kita sebagai orang yang percaya, yang telah dipanggil oleh Tuhan sebagai umat kepunyaannya, maka marilah kita mengasihi sesuai dengan cara Allah, dengan didasarkan kepada kita terus memegang akan perintah Allah itu dan melakukannya di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-10, di sana firman Tuhan berkata bahwa jikalau kamu menuruti firman-Ku atau perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Melalui ayat ini Kristus sendiri telah menjadi teladan bagi setiap kita, bahwa Ia sendiri menuruti perintah Bapa-Nya dan tinggal di dalam kasih Bapa. Dan tentunya sebagai orang yang telah mengalami kasih Allah, Allah juga mau menghendaki setiap kita bahwa kita menuruti perintah-Nya dan kita tinggal di dalam kasih-Nya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari terus berusaha untuk hidup melakukan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita, yaitu salah satunya di dalam kita mengasihi sesuai dengan rencana Allah dan mengasihi sesuai dengan cara Allah saja. Maka kita akan boleh melihat bagaimana pertolongan Allah, bagaimana karya Allah,
bagaimana anugerah Allah dilimpahkannya di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai kesimpulan saya mau katakan bagi setiap kita, mari kita jadikan kasih itu sebagai dasar kita di dalam melakukan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Baik di dalam kita melayani, di dalam kita melayani keluarga, maupun di dalam kita melayani sesama kita. Mari kita jadikan kasih sebagai dasar kita di dalam kita mengerjakan itu semua. Maka saya dan percaya kita akan boleh melihat bagaimana Tuhan terus berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian lebih lagi bagi setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi memberkati kami. Firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk menjadikan kasih-Mu sebagai dasar kami di dalam melakukan segala sesuatunya. Dan tentunya di dalam kami boleh melakukan segala sesuatunya itu tentunya didasarkan oleh karena kami memegang perintah-Mu ya Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Mari Allah Roh Kudus Tuhan berikan kami pengertian lebih lagi sehingga kami terus boleh menjadi pelaku firman Allah yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Film Melati Mas. Tuhan menolong, menyertai, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Berkarya beracara bagi seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Dan apapun yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap jemaat Tuhan yang ada, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Dan hari ini kami boleh menyerahkan seluruh totalitas hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang berkarya sepenuhnya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan kami bersyukur. Dan kami boleh mengakhiri renungan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.